Halo kawan-kawan sekalian, apa kabar kalian hari ini? Dalam video kali ini saya akan membahas tentang alur cerita dari sebuah game favorit saya. Dan jika kalian sudah mengenal Windah Basudara, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan game satu ini, yaitu game Suikoden 2. Dan di setiap series dari game Suikoden ini selalu mengisahkan tentang peperangan antar kerajaan. Peperangan ini menggunakan sebuah kekuatan yang bernama runes. Dalam cerita Suikoden ini dikisahkan bahwa terbentuknya dunia itu berawal dari sebuah kegelapan. Dari kegelapan tersebut terciptalah bintik-bintik cahaya. Dan dalam bintik-bintik cahaya itu tercipta dua buah bersaudara, yaitu pedang dan perisai. Pedang mengklaim bahwa dia bisa menghancurkan apapun, dan si perisai ini mengklaim bahwa dia bisa melindungi apapun. Akibat argumen keduanya inilah mereka ini bertikai, dan akibat dari pertikaian mereka berdua, mereka pun terpisah. Si pedang naik ke atas mental menjadi langit, dan si perisai ini jatuh ke bawah menjadi bumi. Percikan dari peperangan mereka menjadi bintang-bintang, dan permata-permata mereka yang lepas berubah menjadi true rune. Nah, true rune inilah akan menghasilkan anakan-anakan rune lainnya. Ada sebanyak 27 true rune yang pecah, tapi sampai dengan Suikoden 5 belum semuanya terungkap. Tapi saya tidak akan membahas semuanya. Di video kali ini saya cuma akan membahas true rune yang hanya ada di Suikoden 2. Dan inilah kisah dari Suikoden 2 tentang sebuah cinta, teman sejati, ketamakan, peperangan, dan kekuasaan. Cerita ini berlatar di sebuah tempat yang dibagi menjadi dua wilayah kekuasaan, yaitu Jouston dan Highland. Dan di wilayah Highland terdapat dua orang sejoli yang berteman dari kecil yang akan menjadi karakter utama. Mereka adalah Joy dan Kiaro. Si Joy ini adalah anak seorang bangsawan yang cukup terpandang dan kaya raya. Dan si Ryo ini adalah seorang anak yatim piatu yang diadopsi oleh kakek yang bernama Ginkaku, seorang veteran perang yang tinggal di Highland. Kakek ini membuka sebuah dojo di tempat tersebut. Pada suatu ketika saat mereka sudah menganjak remaja, mereka pun bergabung dalam pasukan Highland di unit remaja. Suatu malam, pasukan ini yang dipimpin oleh Kapten Rod menginap di salah satu pegunungan yang bernama Pegunungan Tenzan di sebelah barat kota Kiaro. Mereka membuka tenda dan berencana untuk menginap satu malam saja. Tetapi pada saat tengah malam, mereka diserang oleh segerombolan anggota pasukan. Dan usut punya usut, ternyata dalang dari penyerangan tersebut adalah pangeran mereka sendiri, yaitu Luca Black, yang dibantu oleh kapten mereka juga. Si Luca Black ini mempunyai ambisi untuk menguasai wilayah Jouston dengan membuat sketsa yang sangat cerdik, yaitu mengorbankan pasukan mereka sendiri, pasukan si remaja ini, dan mengkambing hitamkan Jouston, yang seolah pasukan Jouston lah yang membantai pasukan Highland. Joy dan Ryo yang tahu akan hal tersebut segera kabur dengan cara melompat melalui tebing air terjun yang sangat tinggi. Tapi sebelum mereka melompat, mereka mengucapkan sebuah janji. Jika mereka terpisahkan, mereka suatu hari nanti akan kembali ke tempat ini untuk bertemu lagi.
Setelah itu mereka berdua pun lompat ke jurang. Rio yang terhanyut mengikuti arus sungai terdampar di wilayah Jostone dan ditemukan oleh aliansi tentara bayaran milik Jostone. Si Rio pun digiring, dimasukkan ke sel dan dijadikan babu oleh aliansinya Jostone tersebut yang dipimpin oleh ketua yang bernama Paul. Hari-harinya pun dilalui sebagai babu sebelum akhirnya si Joey datang untuk menyelamatkan Rio, entah dari mana dia datang, dan membebaskan si Rio untuk mengajak Rio kembali ke kota asal mereka, yaitu kota Kiaro, dan bertemu dengan Nanami di sana. Nanami ini adalah anak adopsi dari kakek Ginkaku juga. Jadi si kakek Ginkaku ini mempunyai dua orang anak adopsi, yaitu Rio dan Nanami. Dan Nanami ini lebih tua dari Rio 1 tahun. Untuk pergi ke kota Kiaro, mereka harus melewati perbatasan yang bernama North Sparrow Pass, yaitu penghubung antara Jostone dan Highland. Namun aliansi dari Jostone tidak memperbolehkan mereka melewati perbatasan tersebut, dan pada akhirnya mereka pun balik menuju ke desa terdekat yang bernama Desa Ryubi untuk mencari informasi. Sesampainya di desa itu, mereka melihat pertunjukan sirkus yang diadakan oleh 3 bersaudara, yaitu Teina, Eli, dan Bolgan. Entah ini sebuah keberuntungan atau kesialan bagi si Rio, karena saat mereka sampai di desa itu, si Rio ini langsung ditunjuk sebagai sukarelawan untuk atraksi terakhir sirkus mereka. Atraksi terakhirnya itu adalah melempar pisau di atas kepala yang berisi apel. Pisau ini dilempar agal pas mengenai apel yang ada di atas kepalanya Rio. Semua orang tegang menyaksikan atraksi tersebut, tidak terkecuali si Rio. Tetapi atraksi tersebut berjalan dengan sangat lancar. Akibat kejadian ini, mereka akhirnya berteman. Si Joey dan Rio ini mengutarakan keinginan mereka untuk pergi keluar dari wilayah Jostone, dan ternyata ketiga bersaudara ini pun mempunyai niat yang sama, yaitu keluar dari Jostone juga. Jadi mereka pun bersama pergi ke wilayah perbatasan. Setelah mereka semua sampai di perbatasan utara, mereka pun langsung dihadang oleh 2 penjaga tadi, dan perundingan pun langsung terjadi. Tapi perundingan tersebut tidak berjalan dengan lancar. Akhirnya mereka pun berpikir untuk mencari cara lain agar bisa melewati perbatasan itu. Nah, di saat itulah si Rina ini mempunyai ide yang cemerlang, yaitu dia mengajak salah satu dari penjaga tersebut ke semak-semak. Entah apa yang mereka lakukan, saya juga penasaran dan saya juga tidak tahu. Lalu setelah si Rina kembali, mereka semua pun dengan lancarnya melewati perbatasan tanpa ada gangguan lagi dari sang penjaga. Akhirnya mereka pun tiba di tanah Highland, dan tempat pertama yang mereka kunjungi yaitu adalah desa Kiaro. Tentu saja karena itu desa kelahiran mereka dan tujuan utama dari si Joey dan Rio. Lalu mereka pisah di sini. Si Rio pergi ke tempat kakek Ginkaku dan si Joey pergi ke rumahnya. Setelah si Rio sampai di tempatnya kakek Ginkaku, dia disambut oleh Nanami dengan sangat gembira karena si Nanami ini berpikir bahwa si Rio itu sudah meninggal. Diakibatkan kabar yang bertebaran itu adalah tentara dari Highland dibantai habis oleh tentara Jostone. Tetapi hal yang menyedihkan di sini adalah orang yang paling si Rio kangenin, yaitu kakek Ginkaku itu sudah meninggal. Tetapi life must go on, guys. Ada yang datang dan ada juga yang pergi. Itulah yang dikatakan Nanami. Tapi kita tidak boleh bersedih terlalu lama karena ada hal yang sangat penting yang harus si Nanami dan Rio lakukan. Tidak lain dengan nasib si Joey yang tidak kalah menyedihkannya. Bukannya disambut dengan bahagia, melainkan bapaknya bahkan tidak mengakui lagi si Joey sebagai anaknya, karena si Joey dianggap sebagai mata-mata dari Jostone. Dan tentara pun pergi ke sana untuk menangkap si Joey tersebut. Lalu mereka bertiga pun dijebloskan ke penjara oleh Kapten Rod. Di sini si Kapten Rod ini sebenarnya tidak benar-benar jahat, bro.
Dia terpaksa melakukan hal ini karena kan dia sangat-sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan adiknya yang mempunyai penyakit mata. Nah, sebenarnya di sini kita bisa belajar, bro. Orang baik pun bisa berubah 180 derajat Celcius karena suatu faktor. Entah itu karena dia terdesak, entah karena dia tidak mempunyai pilihan, atau mungkin juga dia dalam keadaan yang sangat sulit. Kita tidak boleh menyalahkan 100% atas tindakan seseorang hanya karena dia berbuat sesuatu yang menurut kita jahat, karena kita tidak tahu keadaan orang tersebut itu kayak bagaimana. Namun akan tetapi apapun yang kita lakukan pasti akan ada ganjarannya. Itulah yang dinamakan karma. Dan keesokan harinya saat mereka akan melakukan eksekusi gantung, si Victor dan Flick yang berasal dari Joestar pun menyelamatkan mereka dan mengajak mereka kembali ke Joestar, ke camp tentara bayaran. Namun sekarang beda ceritanya lagi. Mereka tidak dijadikan babu seperti sebelumnya, tetapi mereka bebas bepergian. Si Joey pun mengajak mereka ke desa yang bernama Desa Toto, di mana tempat si Joey dahulu terdampar dan diselamatkan oleh si bocah yang bernama Pilika. Saat itu si Joey dirawat oleh keluarga Pilika hingga lukanya sembuh. Nah, dan oleh sebab itulah si Joey kembali ke desa ini untuk berbalas budi. Nah, pas waktu ini adalah hari ulang tahunnya ayahnya Pilika, dan si Pilika menyuruh si Joey untuk membelikan sebuah wooden amulet di ibu kota Joestar. Nah, pergilah mereka semua ke ibu kota Joestar untuk membeli wooden amulet. Namun di saat mereka kembali, keadaan sangatlah berubah drastis. Kota yang awalnya tenang, tentram, dan damai berubah sangat drastis menjadi pemandangan yang sangat mengerikan. Dan yang hanya tersisa adalah Pilika seorang. Lalu ada seorang perempuan yang datang menghampiri mereka dan menjelaskan apa yang terjadi. Si Apple menjelaskan bahwa semua hal yang terjadi ini adalah akibat dari ulah si pangeran Luca Black. Nah, di sini permainan playing victim si Luca Black ini ternyata berhasil dan perjanjian perdamaian dari Joestar dan Highland pun dibatalkan. Mereka pun digiring ke camp tentara bayaran untuk menyusun strategi, dan diketahui Luca Black itu akan menyerang ibu kota dari Joestar. Cepat atau lambat mereka akan pergi ke sana. Namun Sirio dan Joey ini ditugaskan untuk mencari senjata flyer spear ke desa Ryube. Nah, sesampainya di desa Ryube, mereka disuruh untuk mencari seorang ahli di gunung sebelah desa Ryube tersebut. Sampainya mereka di sana, mereka pun merekrut sang ahli tersebut dan menuruni gunung. Tetapi saat mereka menuruni gunung, mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Mereka di sini tidak bisa melakukan apa-apa, guys, karena mereka tahu bahwa level dari kekuatan mereka ini jauh sekali. Di sini mereka hanya bisa mengamatinya. Setelah keadaan terasa aman, mereka pun masuk ke desa untuk melihat situasi dan keadaan sekitar. Dengan emosi yang sangat menggebu-gebu, mereka pun lantas kembali ke camp tentara bayaran. Si Joey dan Rio pun mengutarakan keinginannya untuk bergabung dan berperang melawan si pangeran Luca Black tersebut.
Perang pun tidak bisa terelakkan karena mereka terkepung dari arah dua sisi. Mereka pun kalah dalam perang itu. Lalu si Victor mengisyaratkan untuk pergi berpencar demi menyelamatkan diri masing-masing. Tetapi si Joey ingat bahwa si Pilika masih tertinggal di camp bersama Paul. Lalu mereka berdua pun kembali ke camp untuk menyelamatkan Pelikan. Tapi sangat mengagetkan sekali, si Luka sudah berada di sana terlebih dahulu. Si Luka ini langsung membunuh si Paul dan ingin menebas Pilika selanjutnya. Tapi dicegah oleh si Joey dan si Rio. Karena kekuatan si Joey dan si Rio ini yang masih lemah, mereka pun kalah. Mereka pun terlempar. Saat si Luka ingin menebas Pilika, sebuah goncangan terjadi. Ternyata si Victor sudah memiliki plan B untuk membakar markas dan kabur dari si Luka. Akhirnya si Nanami, Joey, Rio, dan Pilika yang terpisah dari rombongan Victor berencana untuk pergi ke kota Muse, yaitu ibu kota Jouston. Tetapi saat melewati desa Toto, si Pilika dengan keadaan yang sangat trauma berjalan menuntun si Joey dan Rio pergi ke sebuah kuil yang dulu dijaga oleh ayahnya si Pilika tersebut. Di dalam kuil tersebut, mereka bertemu dengan seorang lady yang bernama Laknat. Jadi, namanya adalah Lady Laknat. Jadi, si Lady Laknat ini bertujuan untuk menuntun orang-orang yang sudah ditakdirkan untuk bertemu dan memiliki rune. Jadi, si Rio dan Joey ini ternyata sudah ditakdirkan untuk memiliki rune yang bernama Rune of Beginning. Rune of Beginning ini adalah rune yang terpisah menjadi dua bagian, yaitu pedang dan tameng. Si Rio mendapatkan Bright Shell Rune, yaitu tameng dari rune. Sedangkan si Joey mendapatkan Black Sword Rune, yaitu pedang hitam rune. Sedikit informasi ya, katanya dahulu kala dua rune ini adalah satu kesatuan yang bernama Rune of Beginning. Mereka terpisah karena sebuah kutukan. Dan bagi pemegang dari masing-masing rune ini, katanya ditakdirkan untuk bertarung satu sama lain hingga mati untuk menggabungkan kembali rune tersebut. Akhirnya mereka pun tiba di ibu kota. Mereka menceritakan kejadian tersebut kepada penjaga-penjaga di sana. Tetapi penjaga-penjaga di sana tidak mempercayai apa yang dikatakan mereka. Akhirnya mereka pun dipenjara. Di dalam penjara, si Joey tiba-tiba teringat tentang masanya di mana dia berada di rumah Pilika. Hal yang tidak pernah didapatkannya saat berada di rumahnya sendiri. Untuk pertama kalinya dia mendapatkan kasih sayang seorang keluarga. Dan inilah yang menyebabkan dia bersumpah untuk mengembalikan kedamaian dunia bagaimanapun caranya. Dan pada akhirnya mereka pun dibebaskan kembali karena mereka tidak terbukti menjadi mata-mata dari Highland. Dan mereka pun dipertemukan dengan wali kota Muse yang bernama Annabelle. Ternyata si Annabelle ini tahu tentang seluk-beluk mereka, dari si Joey yang anak seorang bangsawan, dan si Roy dan Nanami yang anak dari kakek Ginkaku. Ternyata si kakek Ginkaku ini bukanlah kaleng-kaleng guys. Si kakek Ginkaku ini adalah seorang jenderal terdahulu. Kita akan kembali balik ke masa 30 tahun yang lalu saat Jouston dan Highland masih dalam peperangan. Pada masa itu, kota Kiaro ini masih miliknya Jouston. Ada banyak versi cerita yang tersebar luas, tapi banyak orang mengatakan bahwa Jouston lah yang mengawali peperangan tersebut karena si Jouston ini merasa bahwa wilayahnya lebih besar dan yakin akan menang dalam peperangan. Dulu wilayah Jouston masih dipimpin oleh Mayor Darrell, yaitu ayahnya dari Annabelle, dan wilayah Highland dipimpin oleh Raja Agares, ayah dari Luka Black. Kenapa wilayah Highland memiliki raja sedangkan wilayah Jouston tidak? Ya karena wilayah Highland itu masih dalam wilayah kerajaan, agak kuno sih. Dan wilayah Jouston ini adalah wilayah yang seperti kita sekarang, agak lebih modern. Jenderal tertinggi pemimpin pasukan dari Highland itu adalah Han Cunningham.
Dan untuk wilayah Jouston, pemimpin tertinggi pasukannya adalah Genkaku, yaitu kakek dari Ryo dan Nanami. Siapa sangka ya, si Hans dan Genkaku ini ternyata sahabat sejati karena mereka berasal dari tempat yang sama. Terkadang mereka bertemu untuk minum bersama dan bercanda gurau, menertawakan para politikus-politikus yang sangat rakus akan kekuasaan. Dan pada akhirnya si Hans dan Genkaku mencoba untuk membuat perjanjian perdamaian dari kedua belah pihak tersebut. Semua orang pada saat itu sangat bahagia, kecuali si Daryl, wali kota dari Jouston. Isi dari perjanjian tersebut adalah bahwa kota Kiaro ini akan jadi wilayah dari Highland. Tapi si Daryl tentu saja tidak setuju. Maka dari itu, untuk mengurangi pertumpahan darah yang lebih banyak lagi, si raja dari Highland ini mengadakan pertarungan antara kedua jenderal, yaitu Genkaku dan Hans, bertarung untuk memperebutkan siapa yang lebih berhak memiliki kota Kiaro. Si Daryl pun menyetujui persyaratan tersebut dan akhirnya pertarungan pun dilaksanakan di kota Muse. Raja Agares memberikan pedangnya kepada Hans dan si Daryl memberikan pedangnya kepada Genkaku. Tetapi sepanjang pertarungan, si Genkaku ini tidak mau mencabut pedangnya sama sekali. Bahkan si Hans pun memaksa untuk si Genkaku mencabut pedangnya, tapi dia tidak mau juga. Dan pada akhirnya si Hans pun menancapkan pedangnya ke tanah. Dan pertarungan pun selesai dengan kemenangan si Hans. Dan pada akhirnya kota Kiaro menjadi milik dari Highland. Dan itulah awalnya kenapa kota Kiaro ini masuk dalam wilayah Highland. Genkaku pun dicap sebagai pengkhianat oleh Daryl dan diusir dari Jouston. Namun Genkaku tidak mau mengatakan kenapa dia tidak ingin bertarung. Setelah itu tahun demi tahun berlalu sampai Mayor Daryl pensiun menjadi wali kota Jouston. Akhirnya terungkap misteri kenapa si Genkaku ini tidak mau mencabut pedangnya saat melawan si Han. Ternyata Mayor Daryl melapisi pedangnya dengan racun. Jika dia kalah, okelah, tidak masalah. Tapi bagaimana jika dia menang? Jika dia menang, dia akan dicap sebagai orang yang melakukan tindak kecurangan, dan itu sangat-sangat bermasalah sekali. Hal ini didasari oleh kecemburuan si Daryl terhadap Genkaku, karena si Genkaku ini lebih populer daripada dirinya dalam masyarakat. Dan pada akhirnya, setelah terungkap fakta tersebut, nama Genkaku pun bersih. Tapi si Genkaku ini tidak mau kembali lagi ke Jouston. Namun kesimpulannya adalah, apakah si Daryl ini ikhlas melepaskan kota Kiaro untuk Highland? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Lalu si Annabelle pun pergi untuk memikirkan cara agar melawan penyerangan si Highland ini dan menitipkan para bocah ini ke asistennya yang bernama Jess. Jess pun berinisiatif memanfaatkan bocah-bocah tersebut untuk menyusup ke perkemahan Highland yang berada di perbatasan untuk melihat suplai makanan mereka. Karena dari suplai makanan mereka, mereka akan tahu kapan si Highland ini akan menyerang Jouston. Singkat cerita, mereka pun mengetahui persediaan musuh hanya 2 minggu. Jadi musuh ini mungkin akan menyerang secepat mungkin. Tapi sialnya, saat mereka ingin keluar, mereka diketahui oleh Kapten Rod, karena si Kapten Rod ini sangat mengenal ciri-ciri mereka. Lalu mereka kabur dan disembunyikan oleh Julia, adiknya Luka Black. Tetapi si Kapten Rod ini tidaklah bodoh. Dia tahu bahwa si Julia ini menyembunyikan mereka berdua. Dan pada akhirnya mereka pun tetap ditemukan. Maka pertarungan pun tidak terelakkan. Si Joy ini menyuruh si Ryo untuk pergi duluan, sementara dia menahan si Kapten Rod ini dengan Black Sword Rune miliknya. Si Ryo yang sudah sampai di ibu kota menceritakan informasi yang dia dapatkan. Tentu saja si Jess ini kena marah dari si Victor karena menyuruh bocah-bocah ini untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat berbahaya. Tanpa kepastian yang jelas, si Ryo pun menunggu kepulangan si Joy hingga sore hari dan berharap dia pulang dengan selamat.
Dan pada saat malam harinya, terjadilah sesuatu yang akan membuat sebuah takdir itu terulang kembali. Si Joey ini masuk ke dalam ruangan si Annabelle dan berencana untuk membunuhnya. Sebenarnya pada saat si Joey menghadang pasukan dari Kapten Rhodes itu, si Joey ini kalah dan dihadapkan kepada Luka Black. Dia menyadari bahwa kekuatan dari Luka Black ini sangatlah besar. Jadi jika mereka memaksa untuk berhadapan dengan Highland, kemungkinan kemenangannya akan sangat-sangat kecil. Jadi oleh sebab itu dia berpikir bahwa jika dia masuk ke dalam pasukan Luka Black dan menghancurkannya dari dalam, maka kemungkinan besar Joss Stone akan menang. Ini mungkin adalah hal yang sangat sulit, tapi semuanya harus ada pengorbanan. Maka dari itu, jika dia ingin mendapat kepercayaan dari Luka Black, dia harus membunuh wali kota Muse. Setelah itu, Ryo dan Nanami pun masuk ke dalam ruangan itu dan melihat si Joey, sahabatnya sendiri, menusuk Annabelle. Tanpa memberikan penjelasan, si Joey ini langsung kabur. Sebelum si Annabelle ini meninggal, dia sempat mengatakan untuk si Ryo dan Nanami agar keluar dari kota Muse secepatnya, karena kota ini sudah dikepung oleh pasukan Highland. Dan benar saja, saat mereka sudah keluar, pasukan Highland sudah bertebaran di kota tersebut. Singkat cerita, si Ryo dan Nanami pun berhasil kabur dengan membawa Pilika dan berteduh di sebuah pohon besar. Kemanakah tujuan mereka selanjutnya? Apakah mereka masih memiliki harapan untuk bisa mengalahkan Highland, sedangkan sahabat mereka sendiri mengkhianati mereka? Saya akan lanjutkan alurnya di episode selanjutnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video saya ini. Berhubung karena ceritanya sangat panjang sekali, saya akan lanjutkan alur ceritanya di episode selanjutnya, di part 2 ya. Mohon maaf sekali dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video saya ini. Saya Hendra, have a good day. Sehat selalu ya.